Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantan Gubernur Banten Ratu Atus Chosia dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Tangerang hari Selasa 6 September 2022. Kabar tersebut dibenarkan oleh Kepala Lapas Kelas 2A Tangerang Yekti Aprianti. Terpidana kasus suap dan korupsi alat kesehatan atau Alkes Banten Ratu Atut dikeluarkan dari penjara setelah mendapatkan pembebasan bersyarat. Diketahui Ratu Atut terjerat dua kasus. Pertama, kasus suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Akil Muhtar. Dalam kasus suap Hakim MK itu pada 1 September 2014, Ratu Atut dihukum 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Hukuman tersebut diperberat Mahkamah Agung atau MA dalam putusan kasasi. Hukuman Ratu Atut menjadi 7 tahun penjara. Kasus kedua, Ratu Atut terjerat tindakan korupsi dengan mengatur proses penganggaran pengadaan alat kesehatan Banten dan mengakibatkan kerugian negara sebesar 79 miliar. Atut divonis 5 tahun 6 bulan dan denda 250 juta subsidiar 3 bulan kurungan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyebut Atut terbukti memperkaya dirinya sebanyak 3,8 miliar dan memperkaya adiknya Tubagus Heriwardana 50 miliar rupiah. Ratu Atut bukanlah satu-satunya terpidana kasus korupsi di Indonesia. Masih terdapat banyak sederet pejabat negeri ini yang menjadi pesakitan terjerat kasus korupsi, baik yang sudah bebas dan menghirup udara segar atau yang saat ini pun masih menghabiskan masa hukumannya di balik jeruji besi. Pertanyaan saya, bagaimana kehidupan mantan terpidana kasus korupsi setelah mereka keluar dari penjara? Akankah mereka menjalani hidupnya dalam keseharian penuh dengan kekurangan? Tapi rasa-rasanya tidak mungkin deh mantan koruptor ketika bebas dari penjara hidup dalam kekurangan. Saya sendiri belum pernah mendengar cerita atau kisah mantan terpidana korupsi di Indonesia jatuh miskin setelah keluar dari penjara. Yang ada, mungkin mereka menikmati hidup dengan segala fasilitas kemewahan yang dimilikinya. Ya, nggak akan jatuh miskin terpidana korupsi di Indonesia. Karena saat diputus bersalah di pengadilan, meskipun terbukti tindakan korupsinya merugikan negara, tidak ada cerita tambahan hukuman kekayaan yang bersangkutan disita oleh negara atau dimiskinkan. Jadi tidak mungkin seorang terpidana korupsi bebas dari penjara hidup dalam kemiskinan. Yang ada, selama di penjara pun mereka masih bisa menikmati hidup mewah karena dengan uangnya fasilitas bisa dibeli. Kalaupun di penjara tidak ada kesempatan untuk menikmati kemewahan, toh hanya bersifat sementara. Kekayaan dan kemewahan akan dinikmati setelah yang bersangkutan bebas dari penjara. Lihat saja Ratu Atut, mantan Gubernur Banten sekarang. Kita buktikan apakah mungkin Atut hidup kekurangan setelah bebas dari penjara. Coba cek deh. Masih ada berapa banyak aset dan kekayaan yang dimilikinya. Rasanya sulit untuk habis. Terlebih kita tahu sepak terjang seorang Atut, mantan orang terkuat nomor 1 di Provinsi Banten. Atut dan keluarga besarnya tidak akan menjadi miskin hanya karena dipenjara 7 tahun sebagai terpidana korupsi. Lalu hukum seperti apa yang harus diterapkan negara terhadap pelaku tindak korupsi agar mereka jerak? Mungkinkah Indonesia bisa meniru negara-negara lain memberlakukan hukuman tambahan menyita aset yang dimiliki koruptor sekaligus menjadikannya miskin agar timbul efek jerak? Hukuman penjara tidak membuat mereka jerak. Terbukti sampai sekarang kasus korupsi masih banyak terjadi. Terhina atau bahkan kehilangan segalanya. Yang ada, bebas dari penjara, pelaku korupsi masih bisa menikmati kehidupan mewah dari harta hasil korupsinya. Barangkali masih bisa petantang-petenteng dengan segala kesombongannya. Karena uang yang dimiliki dan harta yang dimiliki bisa membeli segalanya. Karena untuk hukuman saat ini hanya sekedar dibui, sekedar penjara.
Rasanya sulit menjadikan efek jera bagi pelaku korupsi dan mereka yang berniat melakukan tindakan korupsi yang jelas-jelas merugikan negara. Kita akan lihat, kita akan tunggu sampai kapan Indonesia akan terus digerogoti oleh pejabat-pejabat korup. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.